Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Aini dengan NIM 20129042 dari jurusan PGSD. Berikut adalah video pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Assalamualaikum Ananda semua. Apa kabar Ananda semua? Ibu berharap Ananda semua dalam keadaan baik, sehat, bersemangat, dan ceria. Alhamdulillah, kita bertemu lagi anak-anak dalam pembelajaran kelas 2, tematik tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 4. Sebelum belajar, anak-anak ibu semuanya, ayo kita berdoa dulu. Anak-anak ibu, ayo tadahkan tangannya. Kita baca doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rob, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman. Amin. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan dengan membaca doa Allah akan membukakan pikiran kita, membukakan pintu hati kita, dan mudah memahami pembelajaran. Oke? Nah, anak-anak ibu semuanya, kemarin kita sudah bercerita tentang bagaimana persiapan menyambut hari kemerdekaan. Baik, bagi ibu-ibu, anak-anak, semuanya bersemangat. Nah, sekarang kita lihat perayaan hari kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Nah, anak-anak masih ingat enggak apa yang dilakukan Beni dan Siti? Iya, dia bersemangat untuk berlatih menari. Nah, inilah semangat Siti berlatih menari. Nah, anak-anak, coba kita lihat. Nah, gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki. Kepala menoleh ke kanan dan kiri secara bergantian. Tangan satu ditekuk nih, dan satu diluruskan secara bergantian. Kaki melangkah disilangkan secara bergantian. Jadi anak-anak paham kan? Bagaimana tangannya, kepalanya, tangannya, kakinya? Nah, kepalanya menoleh ke kiri dan ke kanan. Tangannya yang satu ditekuk, yang satu diluruskan. Nah, kakinya bagaimana? Melangkah disilangkan secara bergantian. Itu gerakan yang pertama yang dilakukan Siti. Mari kita lihat. Kemudian Siti membuat gerakan kedua dengan gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki. Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah. Nah, seperti Siti ini anak-anak. Kaki bergeser secara menutup. Nah, jempol bertemu jempol lalu membuka. Nah, anak-anak bisa mencobakannya di rumah ya. Ya, praktekkanlah di rumahmu masing-masing 2 gerakan. Jadi, 2 gerakan yang menoleh ke kanan ke kiri. Tangannya satu ditekuk, satu lurus. Nah, kakinya. Nah, kalian buat ini 2 gerakan. Dan yang kedua 2 gerakan. Yaitu dengan telapak tangannya terbuka dan tangan lurus ke bawah, kaki bergeser secara menutup sampai jempol kakinya bertemu lalu membuka kembali. Misalkan anak-anak ibu lihat semuanya pintar menari. Anak-anak ibu semuanya, nah lakukanlah tarian bersama-sama dengan temanmu. Boleh sekeluarga juga boleh menari ya, karena di rumah kita akan menari. Kita akan menari gembira berkumpul. Nah, lakukan sesuai hitungan agar gerakan dilakukan dengan kompak. Nah, lagu Gembira Berkumpul ini, anak-anak, lagu Gembira Berkumpul adalah ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Anak-anak, udah pernah enggak mendengarkan lagunya? Ya, ada yang sudah pernah, ada yang belum. Nah, yang sudah pernah atau yang belum, nanti ibu akan mengirimkan videonya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ayo kawan berkumpul bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Seperti itu. Nah,
Tapi untuk lebih pasnya nanti Ibu kirimkan ya video video nyanyinya ya. Oke anak-anak Ibu. Nah seperti biar anak-anak juga bisa menghafalnya. Yuk kita lanjut yuk anak-anak. Nah ini dia. Di dalam lagu Gembira Berkumpul ciptaan Bapak Ate Mahmud. Siapa penciptanya anak-anak? Iya, Ate Mahmud. Di situ ada kalimat ajakan. Coba cari berapa buah kalimat ajakan yang ada di dalam lagu ini. Iya, ada 1. Bisa anak ibu tunjukkan bergaris? Nah, coba anak ibu tunjukkan dan bergaris. Ya, itu dia yang bergaris merah. Ternyata kalimat ajakannya adalah ayo kawan berkumpul. Jadi mengajak kawan untuk berkumpul. Ya, oke. Nah, anak-anak ibu, sekarang kalimat ajakan ini kita tulis di garis ini dengan menggunakan huruf tegak bersambung anak-anak. Iya, itu pembelajaran kita di kelas 1 dulu. Nah, tulisan tegak bersambung. Ada yang merasa susah? Iya, tidak apa-apa, namanya aja belajar. Tidak apa, susah. Nah, karena belum biasa. Kalau sudah terbiasa, anak-anak ibu akan gampang dan mudah mengerjakannya. Nah, ini kira-kira contohnya ya, nak. Nah, itu. Ayo kawan berkumpul. Nah, ini merupakan sebuah kalimat ajakan. Oke, anak-anak soleh-solehah. Kita lihat nih, ada gambar. Yuk, perhatikan dulu gambarnya. Ya, kira-kira gambar apa ya, nak? Ya, ini adalah gambar. Ya, bagus. Gambar kegiatan Siti dan teman-temannya sedang melakukan kerjasama. Kerjasama atau apa istilahnya? Iya, bagus. Gotong royong. Mereka bergotong royong atau bekerja sama menghias pentas seni. Kan mereka mau mengadakan pentas seni. Nah, mereka hias bersama-sama ya anak-anak. Oke, coba anak-anak ibu lihat nih. Semua bersemangat. Semua kompak rukun. Nah, senang tidak melihatnya anak-anak? Iya, anak-anak. Nah, kalau kita sekolah, kita bisa juga melakukan seperti yang dilakukan Siti ya anak-anak. Oke. Nah, tadi ibu udah menjelaskan apa yang dilakukan Udin dan teman-teman. Mereka bekerja sama atau bergotong royong menghias pentas seni. Apa manfaat pekerjaan itu dilakukan bersama? Wah, itu juga ada pembelajaran kelas 1 kita dulu. Ada yang masih ingat? Ayo. Ada yang masih ingat? Iya. Pintar anak-anak ibu. Manfaat pekerjaan dilakukan bersama-sama atau gotong royong. Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Kan waktu itu pernah ibu suruh dorong meja ibu 1 orang. Siapa dulu ibu suruh ya? Zidan ya. Ternyata Zidan tidak kuat. Ibu tambah dengan Gaisan. Tak bisa juga terdorong. Tambah dengan Kenzi. Bisa berjalan dia. Ibu tambah lagi dengan Akbar. Wah, tambah cepat dia bergeraknya. Nah, itulah pekerjaan berat jadinya menjadi ringan. Kalau sendiri dikerjakan, tak kuat, berat sekali. Tapi kalau beramai-ramai, nah bisa. Iya kan anak-anak ibu semuanya? Oke, yang kedua, pekerjaan itu akan lebih cepat selesai. Nah, waktu Aisyah menyapu kelas kita sendiri aja, lama. Kemudian semua mengambil. Ada yang membantu memungut sampah yang besar-besar, ada yang mengambil sapu, kemudian menyapunya. Ulia tuh paling rajin. Nah, sehingga cepat selesai. Iya kan Damia? Damia suka menghias-hias. Oke, sekarang ya semua anak-anak ibu di kelas 1B dulu ya. Sekarang udah menjadi 2C. Nah, itu pada rajin semuanya dulu. Suci, tidak tersebutkan ibu namanya semuanya. Fahreza, semuanya ya. Jangan sedih ya kalau tidak tersebutkan ibu namanya, karena kalian kan banyak. Gibran. Nah, kalian rajin semuanya. Hebat pokoknya. Nah, yang tidak tersebut namanya jangan merasa kecil hati ya. Nah, oke, juga sekarang kita lihat yang ketiga apa manfaatnya? Mempererat persaudaraan. Nah, jadi dengan bekerja sama ini kita saling merasa dekat hati kita, merasa bersaudara, merasa apa ya? Senasib kita itu ya, senasib apa? Satu tujuan pokoknya, satu tujuannya. Nah, jadi mempererat persaudaraan. Kemudian lagi yang keempatnya menumbuhkan kerukunan dan persatuan. Coba lihat. Mereka rukun dan bersatu. Sesuai dengan sila keberapa anak-anak ibu? Iya, sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Apa lambangnya?
pohon beringin. Iya, bagus anak-anak ibu semuanya ya. Yuk kita lanjut ya nak. Nah, setelah selesai, nah banyak tumpukan kertas. Tumpukan kertas itu ada yang banyak sekali ya. Ada yang bisa menghitungnya sampai 481. Ada yang 357. Ada yang 531. Angka-angka ini, nah coba lihat nih. Bisa kita urutkan anak-anak. Sekarang judulnya adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan yang terbesar atau sampai yang terbesar. Ini juga sudah kita pelajari di kelas 1. Tinggal lanjutkannya supaya anak-anak lebih memahami. Nah, bagaimana ya caranya anak-anak masih ingat? Iya, yang pertama kita lihat dari angka ratusannya dulu. Lihat ratusannya dulu. Angka-angka yang pertama ratusan. Jika angka ratusannya berbeda, maka langsung diurutkan anak-anak. Coba kita lihat sekarang. Ratusannya berapa sini? 400. Ini 300. Ini 500. Anak-anak antara 4, 3, dan 5, mana yang paling besar? Mana yang paling besar? Yang paling besar 5. Yang paling kecil mana? 3. Iya, 3 yang paling kecil. Sudah itu 3 pasti kita buat dulu ya. Yang awalnya 3 karena dari yang paling kecil. Nah, maka kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berapa tadi? 3 awalnya dulu. Kita cari yang 3 awalnya dulu. Ternyata adalah 357. Udah kita pindahkan sini. Tinggal 2 angka ini yang akan kita bandingkan. Antara 4 dan 5, mana yang kecil? 4 atau 5? Iya, jelas 4. Maka kita buat urutannya. 481. Itu dia lanjutkannya. Nah, apalagi? Yang terakhir, tentu bilangan yang terakhir adalah 531. Nah, inilah anak-anak urutan angka yang sudah kita susun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Paham anak-anak ibu? Alhamdulillah. Sekarang sebaliknya, kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita lihat anak-anak. Nah, dari sini kita tinggal membalikkan aja ya. Tapi kalau dia berantakan seperti ini, kita lihat juga, kita lihat kembali dari ratusannya. Kita cari apakah 4, 3, atau 5 yang paling besar anak-anak. Iya, 5 yang paling besar. Maka kita tulis di sini yang angkanya 5 dulu. 531. Iya, berapa lagi? Iya, hebat anak-anak ibu. Siap ini, tinggal 2 ini yang kita bandingkan. Antara 2 ini mana yang paling besar? Angkanya yang mana? Yang di depan yang paling besar? Iya, 481. Nah, tinggallah 1. Pasti itu jawabannya. Nah, 357. Bagaimana anak-anak ibu? Paham? Iya, alhamdulillah kalau paham ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham semua. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi bilangannya 671, 623, 654. Nah, ini angka ratusannya sama semua nih anak-anak. 6. Yuk, apanya yang berbeda? Yuk. Kita lihat dulu dari angka ratusannya. Tadi sama udah kita lihat. Jika angka ratusannya sama, maka kita lihat puluhannya. Yuk, lihat puluhannya. Ini berapa puluhannya? Iya, 7. Sini berapa puluhannya? 2. Sini berapa anak-anak? Bagus, 5. Antara 7, 2, dan 5. Nah, berbeda atau tidak? Iya, berbeda. Mana yang paling kita dulukan? Yang paling sedikit mana? Iya, 2. Coba kita lihat ya. Kita akan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, anak-anak. Anak-anak sudah tahu tadi mana urutan pertama? Yang 20-annya kita taruh di sini. Ini yang 20-annya ya. Kita letak pertama. Nah, setelah itu kita lanjut yang antara kita bandingkan 7 dengan 5. Mana yang kecilnya, Nak? Yang kecilnya sayang. Ya, 5. Kita taruh lagi. Oke, terakhir ini. Kalau udah terakhir, tidak ada bandingannya. Langsung kita tulis. Paham? Oke. Nah, lanjut.
Nah, sekarang diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau dia ada berurut dari terkecil ke besar, tinggal membalikkan. Tapi kalau berantakan, kita tengok seperti tadi. Nah, puluhannya, kalau ratusannya ada sama, kita lihat puluhannya. Mana yang paling besar? 7, 2, atau 5? Iya, benar. 7 yang paling besar. Kita tulis di sini, anak-anak. Tulis, klik. Dah, 671. Berapa lagi, ayo? Nah, betul, 654. Berapa lagi? Yang paling kecil adalah 623. Bagaimana, anak-anak? Bisa? Insya Allah bisa ya. Nih, oke. Anak-anak, lihatlah. Inilah gambar tumpukan-tumpukan buku. Sebelumnya anak-anak, kita tuliskan angkanya dulu. Anak-anak ibu hitung. Tak perlu anak-anak menghitungnya satu-satu. Kita lihat aja. Tumpukan yang besar menunjukkan ratusan. Nih, tumpukan yang besar nih ratusan. Nih, ada 2 tumpukan yang besar. Tumpukan yang agak kecil, puluhan. Tumpukan yang sedikit, satuan. Paham? Paham anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Nah, oke. Ini kita lihat. Tumpukan ratusannya ada 2. Puluhannya ada berapa tuh anak-anak? Iya, betul. Nah, satuannya ada? Oke. Maka kita tulis 221. Karena ratusannya ada 2 tumpuk. Ini dia 200. Puluhannya ada 2 tumpuk juga. 20 yang di tengahnya. Satuannya 1. Tetap 1. Bagaimana anak-anak ibu? Oke. Berikutnya, tumpukan yang ini nih, berapa tumpukannya anak-anak? Nah, 200-an juga, berarti 2 depannya ya, 200. Nah, puluhannya berapa? 1. Nah, setelah 2, maka kita tulis di sini 1 puluhan. Dan satuannya berapa? 2. Maka berapa kita tulis? Berapa? Kita tulis 2, 1, dan 2. Dibacanya? Apakah 212? Iya, salah. Dibaca 212, bukan 212 anak-anak, tetapi 212. Yuk lanjut ini. Nah, kalau ini tumpukan bukunya. Nah, ada berapa? 1, berarti 100. Angka 1 di depannya. Berapa puluhannya? 2. Tulis ini 2. Nah, satuannya 2 juga. Nah, maka kita tulis di sini 122. Paham kan? Iya. Sekarang kita disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Lihat dulu ratusannya. Kalau ratusannya berbeda, bisa kita urutkan langsung. Kalau tidak, kita lanjut puluhannya. Kalau tidak, ratusannya dulu ya. Ini 2 ratusannya. Ini 2 ratusannya. Ini 1 ratusannya. Ih, anak-anak, ternyata berbeda. Ratusannya berbeda. Nah, yang paling kecil mana? Apakah 2 atau 1? Ya jelaslah 1. Kita tulis dulu yang 1 ini di depan. Yang 1 ratusannya di depan. Itu dia 122. Nah, kita lihat lagi. Mana nih? Kita lihat nih, ratusannya sama. Tapi puluhannya bagaimana anak-anak? Ya, puluhannya berbeda. Ini 2, di sini 1. Mana yang kecil, 2 atau 1? Iya, yang 1 yang kecil. Maka yang ini yang kita pindah 212. Pindah sini. Paham kan? Nah, yang terakhir tentulah dia tinggal yang 1 ini. Tinggal pindah di sini. Oke, anak-anak ibu semuanya. Nah, ini contoh yang terakhir ya, Nak. Kita perhatikan tumpukan buku ini. Nah, anak-anak ibu udah tahu kan ini berapa tumpukannya? Iya, betul 3, berarti 300. Ini puluhannya? Puluhannya berapa? Ah, iya, ada 5. Satuannya berapa? Ada satuannya nampak sama anak-anak ibu? Tidak ada. Satuannya berarti tidak ada. 0 itu 0. 0 tidak ada. Jadi 0 satuannya ya nak. Ya, maka kita tulislah di sini. 200-an angka 2 dulu. 50-an angka 5. 2, 5, dan 0 satuan. Mana dia? Itu 350 dibacanya. Oke? Nah, bawahnya. Kalau ini bagaimana ya anak-anak? Ini berapa nih ratusannya? 1, 2, 3. Ada 3, tulis ini 3. Puluhannya? Anak-anak nampak puluhannya? Ibu nak nampak. Iya, anak-anak juga tidak nampak. Berarti kalau tidak nampak kita tulis berapa?
Iya, kita tulis 0 di sini nanti. Jadi 3 ratusannya, 0 puluhannya. Berapa satuannya? Iya, 5 satuannya. Bagaimana cara menulisnya? Ya, 305. Ya, seperti itu. Ada yang sudah membuatnya? Oke, kita lanjut. Yang ini ya. Kalau ini berapa nih anak-anak? Tumpukan ratusannya. Iya, ada 3. Tulis ini 3. Berapa puluhannya? 5. Tulis ini 5. Berapa satuannya? 5. Tulis ini 5. Yuk, kita tulis yuk. 355. 355 dibacanya. Oke, itulah anak-anak. Kita sudah menghitungnya. Mari kita urutkan dari yang terkecil. Kita lihat dulu ratusannya. Nah, ternyata ratusannya sama anak-anak. Nah, nggak bisa kita pedoman sama ratusannya karena sama. Lanjut, kita lihat puluhannya. Hei, ternyata puluhannya ada yang berbeda. Nah, ini 5, ini 0, ini 5. Mana yang kecil, 5 atau 0? 0. Maka inilah dulu yang akan kita salin anak-anak di sini. Mari kita tulis. Berapa itu? Iya, 305. Kita pindah di sini anak-anak. Iya, itu dia 305. Tinggal 2 yang akan kita bandingkan. Nah, antara ini udah jelas tadi, puluhannya juga sama. Ini 5, ini 5. Tapi tiba di satuannya, ini 0, ini 5. Nah, mana yang banyak? Mana sedikit? 0 atau 5? Nah, tentu sedikit 0. Maka ini yang 0 ini dulu yang kita pindahkan menjadi nomor 2. Mana lagi, Nak? Ya, tentu yang terakhir 355. Oke, seperti itu. Mudah kan anak-anak? Iya, kalau kita perhatikan dengan baik, kita lihat, kita perhatikan, kita simak dengan benar. Nah, pasti anak-anak ibu mudah. Gampang kan? Ya, bagaimana perasaan anak-anak ibu setelah belajar? Senang? Ya, nanti akan ibu tambahkan ya, ngirimkan lagunya ya, biar anak-anak ibu bisa ya mengikutinya dan menghafalkan lagunya. Berarti lagu kita nanti kemarin sudah ada 1, bukan yang congkak, bukan yang sombong kan. Nah, sekarang tambah 1 lagi. Nah, nyanyi gembira ya. Nah, oke. Nanti insya Allah akan ibu kirimkan lagu ciptaan Bapak Ate Mahmud tersebut. Nah, begitulah anak-anak ibu. Sampai di sini dulu ya anak-anak ibu. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selesai pembelajaran 4 subtema 2. Sampai ketemu di pembelajaran 5 subtema 2. Cara pendidik memberikan tugas kepada peserta didik. Cara peserta didik mengumpulkan tugas kepada pendidik. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia.